yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bikin satu podcast membahas tentang panggilan Tuhan di dalam hidup seseorang. Oke, bersama dengan host saya Devinas dan juga speaker kita Pak Pendeta Bedali Bulu. Oke Pak, selamat malam Pak. Selamat malam Devi. Oke, jadi hari ini kita ingin membahas tentang panggilan Tuhan Pak. Ya. Bapak kan saat ini kan bergelar pendeta Bedali Bulu ya, udah sampai di titik pendeta. Itu Bapak bisa ceritakan nggak dari dulu pertama kali jadi pendeta itu di 2000 berapa Pak? Oke. Jadi begini Devi, ini kan sebuah panggilan. Jadi panggilan itu adalah bukan karena kemauan, tetapi kadang-kadang memang seperti kemauan. Ada sebuah proses yang dilewati gitu ya. Jadi kadang-kadang panggilan itu bisa muncul karena mungkin ada seseorang yang kita idolakan, atau mungkin juga bisa karena apa? Panggilan Tuhan ada orang yang mendorong kita. Tiba-tiba ada orang yang mendorong kita. Jadi kalau saya dulu itu memang dua-duanya. Ada satu lagi sebelum saya lanjutkan. Ada satu lagi yaitu ada orang juga lewat mimpi. Ada rekan saya hamba Tuhan, dia dipanggil lewat mimpi. Ketika dia bermimpi, dia uji mimpi itu apakah dari Tuhan atau tidak. Itu lama waktunya. Nah, itu sebuah proses. Jadi kalau saya dulu itu dua. Pertama-tama memang ada satu dorongan untuk menjadi hamba Tuhan karena ada satu sosok figur yang saya lihat seorang pendeta, dari kehidupannya, dari kerelaannya, dari kesetiaannya, dan juga bagaimana dia punya wibawa rohani yang sangat waktu itu ya saya kagum. Tetapi itu muncul waktu saya mungkin masih kecil lah begitu ya muncul, tetapi hilang karena ketika saya udah masuk SMP, SMA gitu ya hilang begitu saja. Jadi saya nggak kepikiran lagi untuk menjadi hamba Tuhan, malah saya kepikir untuk menjadi tentara gitu ya. Agak jauh Pak ya? Jauh, tapi memang hampir sama sih. Tentara Tuhan dan tentara Indonesia gitu ya. Di dunia atau nggak di atas ya? Jadi kemudian waktu itu dari kalau saya cerita itu menarik. Saya dulu pernah selesai sekolah tamat, lalu kemudian saya ke Medan untuk melamar jadi TNI. Tetapi jalurnya kan saya nggak tahu. Ya, karena kan ternyata jalur itu saya baru paham ada jalur-jalur khusus yang memang kita harus tempuh. Karena gini, kadang-kadang kan kita lewat jalan, ada banyak jalan ke Roma kata orang ya. Walaupun dalam keselamatan tidak boleh berprinsip seperti itu. Tetapi dalam dunia ada jalan. Nah kadang-kadang ada jalan tikus, ada jalan pintas. Ya kadang-kadang waktu itu kita nggak tahu jalannya. Nah akhirnya apa? Saya pulang. Lalu ketika saya pulang, nah itu gara-gara namanya sebuah semangat lah. Semangat itu saya udah lupa ini tentang untuk menjadi pendeta. Ada sebuah semangat untuk saya nanti sudah selesai, saya lupakan menjadi TNI itu tentara. Lalu kemudian saya ingin menjadi seorang yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah kalau Devin ingat itu tahun 98-99 kan itu terjadi satu gerakan reformasi gitu ya, kerusuhan yang dulu kan hanya 3 partai kan, lalu kemudian muncul berbagai partai kembang lagi. Nah ini lucunya, waktu itu saya bukan kejar menjadi seorang politisi, walaupun sebenarnya waktu itu saya memang termasuk udah jadi dipercayakan jadi ketua DPC-nya lah gitu. Tapi saya bukan menjadi seorang politisi, makanya saya ke semua partai. Ada partai waktu itu partai Padi, ada partai Rakyat, ada partai Golkar, ada partai pokoknya lah banyak partai, ada PDI Perjuangan dan lain sebagainya. Nah waktu itu tiba-tiba saya masuk ke salah satu partai. Nah, tujuannya apa jadi sebenarnya? Untuk uang. Kan ada uang untuk sosialisasi. Saya kejar uangnya, pinter juga kan? Pinter cari uang lah udah. Nah, di situ ada seorang pendeta. Ternyata pendeta, dia panggil saya. Kamu nggak cocok jadi politisi. Saya lihat saya kata apakah dia memang benar-benar serius waktu itu, tapi memang saya bisa serius. Dia bilang udah, kamu berhenti untuk jadi politisi, nanti kamu rusak. Kok saya rusak? Padahal kan saya memperbaiki negara ini kalau memang tujuannya gitu. Nah akhirnya dia bilang udah,
kamu berdoa, doakan kamu, saya doakan kamu jadi hamba Tuhan. Nah itu muncul lagi gitu, muncul lagi yang beberapa tahun yang lalu itu waktu kecil saya doakan seorang pendeta ya, muncul lagi, ada semangat lagi ya, itu. Jadi kadang-kadang panggilan Tuhan itu memang bisa melalui orang lain. Nah kalau memang itu panggilan, kita uji. Nah panggilan Tuhan kadang-kadang kita udah lupakan, tapi Tuhan memang tetap memanggil kita kalau memang kita terpanggil. Nah cara mengujinya bagaimana Pak? Cara mengujinya bagaimana? Kita bisa tahu kalau misalnya, oh ini panggilan Tuhan, bukan sekedar kayak apa ya, manusia kan bisa berangan-angan atau bisa berimajinasi dan lain-lain kan. Tapi kalau misalnya kita bisa tahu, oh ini benar dari Tuhan itu. Bagaimana cara mengujinya ini benar dari Tuhan untuk panggilan jadi hamba Tuhan? Jadi cara mengujinya kan berbeda-beda ya. Tentu saja setiap orang kita menguji sesuatu itu kan berbeda-beda dalam pengalaman kita. Kalau pengalaman saya begini Delvin, pertama-tama itu kan saya dulu kan anak satu-satunya dari mama saya gitu. Saya uji itu, saya bilang kalau memang ini benar dari Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Saya ngomong sama mama saya udah tahu bahwa mama saya itu mengizinkan saya untuk jadi pendeta. Pertama-tama saya pulang itu Pak, pulang dari kota, kami kan di kampung, pulang ke kota saya ngomong bahwa saya ini jadi belajar jadi hamba Tuhan, sekolah teologi gitu ya. Karena kalau di kampung itu sekolah teologi itu berarti sudah identik dengan sekolah pendeta. Jadi saya belajar sekolah teologi. Kalau kita mempelajari tentang agama ya. Tentang agama. Mereka nggak ngerti teologi lah, yang penting kan sekolah pendeta itu. Ya, jadi pendeta. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Pertama-tama itu mama bilang enggak, mama saya bilang enggak. Karena apa? Dia melihat bahwa kehidupan pendeta itu kan sesuatu hal yang memang harus lebih mengkhususkan diri. Artinya bahwa bisa dikatakan lah bahwa untuk hal-hal dunia itu kan sesuatu hal bukan lagi yang dipikirkan. Itu menurut konsepnya. Lalu dia berkata begini, kamu anakku satu-satunya. Lalu kalau kamu jadi pendeta, nanti aku jadi tua, lalu saya bagaimana? Kamu gak punya harapan di sini. Udahlah, kamu bertani saja. Kamu menikah, lalu kamu punya anak, sekolahkan anakmu, nanti anakmu lah yang kalau berhasil ya itu yang membuat kamu bangga gitu ya. Cuma waktu itu oke, gini aja Mak. Tapi di akhir itu dia bilang begini, kita berdoa. Dan itu bukan hanya 1 bulan gitu. Itu sekitar hampir 3 sampai 4 bulan. Nah herannya 4 bulan itu formulir saya nggak isi lagi udah, saya melupakan. Pendaftaran teologi. Iya, coba kita lihat apakah ini benar dari Tuhan atau bukan. Nah apa yang terjadi malam-malam itu saya nggak tahu. Mama saya itu waktu pulang dari kebun itu ya, dari kebun. Nah, lalu kemudian kami berdoa, dia panggil saya, dia bilang oke, kalau memang itu jalan Tuhan, kamu jalan. Nah itu proses. Nah waktu itu saya langsung bilang oke, berarti ini jawaban Tuhan. Karena saya nggak ngotot. Saya harus enggak, saya nggak ngotot. Saya cuma bilang kita doakan. Nanti kita sambil berjalan. Waktu itu saya udah bertani sampai saya mengumpulkan mau bangun rumah, dan waktu itu mau bangun rumah di kampung gitu ya. Sampai semua bahan-bahannya sudah ada, materialnya sudah ada semua. Lalu kemudian, karena bagi saya itu udah belum tentu kan saya diizinkan. Kalau bukan ya udah saya jadi petani atau saya nggak tahu nanti ke depan lah. Tapi memang kita nggak tahu rencana Tuhan waktu itu paling kita nggak tahu apakah nanti saya petani atau seperti apa. Tapi memang cita-cita saya dulu saya jadi petani itu dulu. Nah itulah proses yang saya alami akhirnya, dan proses itu bukan hanya bertinsil Devin. Ketika saya melangkah ke sekolah teologi, saya bilang begini, karena gini, proses itu bukan hanya sampai di situ, tapi ketika nanti saya belajar, itu juga saya diproses. Apakah kira-kira saya bisa berhasil menyelesaikannya atau tidak? Ada banyak orang yang tidak bisa menyelesaikan. Dan bukan hanya itu prosesnya lagi. Ketika saya pelayanan, di dalam pelayanan kan banyak tantangan. Dan kita udah mendengar lah waktu saya di Sepatan tantangannya seperti apa. Ya, tantangan itu kan lebih
bisa dikatakan dua lah, ada dari luar dari dalam, antara jemaat dari luar ya. Tapi Tuhan memang, saya nggak tahu kenapa hati saya itu belum kepikiran untuk meninggalkan pelayanan. Jadi saya pikir itu pimpinan Tuhan. Nah itu proses dari gitu. Oke, ketika Bapak udah merasakan proses itu, udah menjalani proses itu, tapi pernah nggak sih Bapak kepikiran kayak, seandainya dulu gua nggak di posisi ini, nggak jadi pendeta, pasti gua bakal bisa jadi yang lebih oke lagi. Pernah nggak sih ada pikiran seperti itu, Pak? Kalau saya pikir-pikir, ada teman-teman saya itu lebih berhasil. Betul. Lebih berhasil daripada secara dunia ya, secara dalam secara dunia lebih berhasil dalam materi, mereka lebih berhasil dalam pencapaian, mungkin mereka lebih berhasil. Kalau pendeta itu kan pencapaian kan cuma sampai situ kan, sampai di situ nggak ada mungkin cuma kita menuju sebuah ya jabatan yang lebih tinggi enggak. Memang pendeta itu sudah mentok di situ. Atau kemudian ini, bagaimana cara kita menumpukan banyak pencapaian materi dan lain sebagainya. Nah kalau pendeta kan bukan tujuannya seperti itu. Nah memang pastikan kita kadang-kadang berpikir mungkin, tapi bukan berarti menyesal. Mungkin kalau saya dulu nggak jadi pendeta, mungkin ya kami sama kali ya. Tapi belum tentu juga kan, belum tentu juga, jangan-jangan juga nggak gitu. Nah cuma waktu itu nggak menyesal, cuma hanya saya pikir, bagus teman-teman saya, mungkinkah saya seperti itu dulu ya? Maka saya bertanya, mungkinkah saya seperti itu seandainya saya tidak seperti itu? Tetapi saya juga nggak terlalu memikirkan kenapa. Saya pikirkan gini, memang Tuhan sudah memanggil saya di sini. Ketika Tuhan panggil, itu anugerah Tuhan bagi saya. Oke, jadi saya pernah dengar satu cerita Pak ya, mungkin ini itu dari panggilan Tuhan juga, tapi pas di panggilan Tuhan itu di tengah jalan orang ini terlalu tergesa-gesa gitu. Jadi dia itu karena ikut sekolah teologi, udah masuk di semester 4, dia ketemu dengan orang yang mungkin berbeda aliran dengan dia gitu. Nah dia bilang, saya akan ajak dia ke aliran saya gitu kan. Nah tapi ternyata dia itu malah masuk ke aliran seberang itu yang lain. Iya. Nah di situ sebenarnya itu kan awal dari panggilan Tuhan kan, dia jadi pendeta kan. Tapi ketika dia tersesat seperti itu, apakah itu juga rencana Tuhan atau bagaimana? Jadi memang kalau kita melihat kan itu proses ya. Jadi kalau kita perhatikan Delvin ya, itu bukan hanya di semester 4 juga. Bahkan ada rekan-rekan saya pendeta, sudah pendeta, tetapi ujung-ujungnya di tengah perjalanan itu dia mungkin lesu, letih, jenuh, akhirnya apa? Dia beralih dari pendeta menjadi orang biasa, orang awam. Dia meninggalkan semuanya itu. Mungkin dia ganti profesi lah begitu ya, ada yang seperti itu ganti profesi. Bahkan ada juga yang ganti seperti tadi itu, ganti aliran, ganti kiblat orang bilang, ganti kiblat begitu. Jadi apakah itu sebuah proses? Apakah Tuhan salah? Tidak salah sebenarnya. Nah memang saya pikir sih, memang kadang-kadang gini, Yudas itu ya saya juga pikir ya, Yudas kan waktu itu kan jadi bendahara, orang kepercayaan. Kalau bendahara itu orang kepercayaan, tim inti. Tetapi seringkali kan memang seperti itu kejadiannya. Ada sebuah proses nanti yang akan kita lihat ending. Dalam proses itu kita lihat apakah ini panggilan atau tidak. Makanya di dalam firman Tuhan ini ada kan gini, ada lalang ya, dan ada gandum. Ya, ilalang dan gandum gitu ya. Jadi itu Tuhan nggak cabut ilahnya, jangan. Ya jadi tetap bertumbuh bersama-sama. Tetapi dalam proses nanti itu kelihatan mana yang memang benar-benar gandum. Jadi itu proses. Nah bagaimana hal itu terjadi? Ya itu proses. Kadang-kadang itu panggilan itu bukan untuk menjadi hamba Tuhan ya, bukan sesuatu hal yang mungkin pelarian. Mungkin kalau pelarian untuk sementara oke. Tetapi nanti endingnya dalam proses yang kita lihat, apakah dia berbuah atau tidak. Nah itu Lihat dari buahnya itu. Lihat dari buahnya. Nah, ya pernah nggak sih Pak, kalau misalnya kita melihat di dalam Alkitab, kita tahu dalam satu kisah ada kisah Yunus.
yang dimana ketika dia pengen pergi ke satu tempat, tapi dia itu melarikan diri ke tempat yang lain gitu kan. Akhirnya dia kena banyak bencana dan akhirnya dimakan ikan paus yang besar gitu kan. Nah di situ saya lihat kayak mungkin ada gak sih Pak kayak orang yang sebenarnya tuh Tuhan udah panggil nih orang tersebut gitu kan, tapi orang tersebut kayak nolak terus dan di satu titik Tuhan tuh udah plus, oh yaudah deh saya ikut Tuhan jadi nyerah gitu kan. Pak pernah punya cerita atau pengalaman seperti itu Pak? Jadi begini, kadang-kadang waktu itu cerita kalau pribadi saya ya, tapi saya itu kaitkan dulu sebelum saya cerita itu. Memang kalau panggilan Tuhan itu, kalau memang sudah dipanggil Tuhan, kita nggak bisa lari. Apa yang sudah ditetapkan Tuhan tidak bisa diubah oleh manusia. Coba kalau kita perhatikan dari kisah Ishak dan istrinya. Ishak menyayangi Esau. Nah, terus istrinya itu menyayangi Yakub. Coba bayangkan ya, Yakub. Bagi Ishak, memang dia udah tahu sejak dalam kandungan bahwa anak yang bungsu ini yang pertama. Nah, ya, itu anak yang dipilih Tuhan gitu ya, untuk menjadi yang sulung. Yang sulung ini menjadi anak yang terakhir lah begitu ya. Tapi dia mau ubah. Dia menyayangi Esau. Dia menjadikan itu yang sulung gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak bisa, ketetapan Tuhan tidak bisa diubah oleh manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Tetap juga Yakub yang diberkati. Gitu kan, luar biasa ya. Nah demikian juga dalam kehidupan saya pernah itu terjadi. Jadi waktu itu memang kadang-kadang kita menghadapi namanya krisis yang paling begitu menyakitkan ya, membuat kita nggak bersemangat. Waktu itu waktu mama saya meninggal. Ya waktu mama saya meninggal itu ada satu permintaan yang belum tercapai. Apa itu Pak? Contohnya nanti punya anak lah gitu ya. Waktu itu kan ya belum. Lalu kemudian waktu itu kan belum ada BPJS. Dia sakit-sakitan terus gitu ya. Nah waktu itu saya begitu sedih sekali ketika dia meninggal. Nah, saya ingat waktu itu dia bilang, waktu saya beberapa tahun yang lalu, waktu saya mau sekolah pendeta, dia katakan, dia ngomong sama saya, nanti kalau kamu jadi pendeta, kamu nggak bisa penuhi apa yang saya minta. Nah, di situ saya benar-benar down, bahkan saya bilang begini, saya tidak mau melayani lagi, dan saya sudah berdoa, saya tidak melayani lagi gitu ya. Tapi uniknya, setiap kali saya ngomong tidak mau melayani, tiba-tiba kok seperti saya malah dorong untuk tetap melayani. Nah itu panggilan Tuhan yang mau buat saya, yes, ada sebuah penghiburan yang Tuhan sediakan. Ketika saya sudah udah, saya tidak mau, saya menyerahlah Tuhan, tapi Tuhan memberi penghiburan. Nah ini apa cara-cara Tuhan, dan itu Yunus itu melarikan diri. Sekalipun dia melarikan diri kan Tuhan tetap tarik lagi kalau memang dia dipanggil Tuhan. Makanya itu yang dikatakan, saya baca firman Tuhan Yeremia pasal 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi sejak dalam kandungan, ketetapan Tuhan itu pasti tidak bisa diubah oleh manusia. Nah ini menarik. Itu pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih Musa untuk penjelasannya tentang bagaimana panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih dalam Tuhan. Nanti kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Jadi terus untuk kita support channel ini, dan juga untuk minta bantuan untuk kalian untuk di subscribe, komen, dan juga like agar kita bisa terus membangun channel ini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless.